Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kiki Nifsi Remdini selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi. Kami dari kelompok 4 izin mendiskusikan konsep mikologi. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Anggi Manulang, Desti Nangsangsari, Dwi Sekar Ayu, Intan Almasya, Jessica, dan Fiona. Untuk pertanyaan pertama, apa jamur termasuk tumbuhan dan mengapa? Kepada Desti Nangsangsari dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Diskar. Untuk jawabannya, jamur bukanlah tumbuhan. Jamur adalah organisme dari kingdom fungi yang tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof atau konsumer. Sebab tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada yang lain. Selain itu, jamur bukan termasuk tumbuhan karena tidak bisa menghasilkan makan, melainkan hanya sebagai pengurai. Cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, karakteristik umum dari jamur. Karakteristiknya yang pertama ada sel eukariotik, inti sel sudah bermembran. Yang kedua tidak memiliki klorofil. Yang ketiga bentuk tubuhnya bervariasi, mulai bulat, oval, dan pipih. Tumbuh sebagai hima atau flame, benang yang terdiri dari sel-sel jamur. Memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, tidak mempunyai klorofil, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekspresikan enzim melalui spora, lalu reproduksi secara seksual dan aseksual. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara hidup jamur? Kepada Anggi Manulang dipersilakan untuk menjawab. Cara hidup jamur adalah menyerap zat organik dari lingkungannya, yaitu saprofit, makanan dari sisa organisme yang mati, dan bahan tidak hidup, serasa, ranting, daun, dan pakaian kertas. Parasit penyebab penyakit karena memperoleh makanan dari inangnya. Simbiosis atau jamur Ascomycetes bekerja sama dengan ganggang hijau biru membentuk lumut kerak atau lisan. Proses pencernaannya sebelum diserap diurai terlebih dahulu oleh enzim yang dikeluarkan jamur. Pencernaan ini disebut dengan pencernaan ekstraseluler. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan antara kamir dan kapang. Kepada Intan Almasya dipersilahkan. Baik, kamir merupakan uniselular berbentuk oval, sedangkan kapang merupakan jamur uniselular mempunyai sel berbentuk filamen. Ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakteristik dari Zygomicota. Kepada Desti Nangsang dipersilahkan. Baik, zygomicota membentuk spora dengan dinding tebal yang disebut zygospora. Hidup sebagai saprofit atau pengurai zat organik, memiliki hifa sinesitik, mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Miscelinum bercabang banyak dan tidak bersekat. Miscelinum memiliki 3 tipe, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan reproduksi seksual dari Zygomicota. Menggunakan spora vegetatif berupa beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung menggembung membentuk sporangium. Sporangium yang sudah masak berwarna hitam kemudian pecah dan tersebar di tempat yang cocok. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan reproduksi aseksual dari Zygomicota. Kepada Fiona Vika dipersilahkan. Membentuk spora di dalam sporangium yang terletak di ujung hifa. Sporangium ditunjang oleh sporangiofor. Sporangium stolonifer yang telah tua dan matang biasanya berwarna hitam. Jika telah matang, sporangium akan pecah dan menghasilkan banyak spora.
Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan jenis zigomikota yang menguntungkan dan merugikan. Kepada Intan Almasya dipersilakan untuk menjawab. Zigomikota yang bersifat menguntungkan, yang pertama yaitu Rhizopus oryza untuk pembuatan tempe, yang kedua Mucor javanicus untuk pembuatan tape. Zigomikota yang bersifat merugikan yaitu yang pertama Rhizopus stolonifer menyebabkan roti basi, yang kedua Nicocerebral zygomicos menyebabkan lesi pada langit-langit mulut, wajah, dan otak. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakteristik dari Basidiomycota. Mempunyai tubuh buah yang berbentuk payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Hifanya bersekat mengandung inti haploid pada bagian bawah tudung tanpa adanya lembaran-lembaran yang merupakan tempat terbentuknya basidium, adanya yang bersifat parasit, saprofil, dan ada yang bersimbiosis dengan ganggang hijau. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan reproduksi seksual dari Basidiomycota. Kepada Anggi Manulang dipersilahkan. Hifa plus dan hifa min ada yang berinti haploid berkecambah dan basidiopora. Kedua hifa ini saling bersinggungan atau melekat. Plasmogami terjadi antara hifa plus dan hifa min sehingga inti salah satu hifa pindah ke hifa lainnya membentuk hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan. Hifa haploid dikariotik akan tumbuh miselium haploid yang dikariotik. Miselium dikariotik tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut basidiokarp. Pada ujung-ujung hifa basidiokarp terjadi kariogami sehingga membentuk basidium yang berinti diploid. Inti diploid dalam basidium akan membelah secara meiosis. Basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut sterigma. Jika basidiospora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa yang haploid. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis Basidiomycota yang menguntungkan dan merugikan. Kepada Intan Almasya dipersilahkan. Basidiomycota yang merugikan yaitu yang pertama Amanita phalloides, yang kedua Amanita muscaria, yang ketiga Amanita virosa. Kemudian Basidiomycota yang menguntungkan yaitu jamur kayu dan jamur tiram. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakteristik dari Ascomycota. Kepada Desti Nangsang dipersilahkan. Jawaban, bersel satu atau bersel banyak. Kedua, hifa bersekat, melintang atau bercabang. Yang ketiga, hidup saprofit, parasit, dan bersimbiosis. Yang keempat, reproduksi aseksual, kuncup, fragmentasi, dan kinidiospora. Yang kelima, reproduksi seksual melalui ascospora menyerupai mangkuk. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan reproduksi seksual dari Ascomycota. Kepada Jessica dipersilahkan. Baik, spora yang terbentuk di dalam askos pada reproduksi fungi uniseluler dihasilkan 4 sel askopora. Pada reproduksi fungsi multiseluler dihasilkan 8 askospora. Askospora yang telah masak akan tersebar dari askos yang pecah. Askospora yang jatuh di tempat sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru. Cukup. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis Ascomycota yang menguntungkan dan merugikan. Kepada Fiona Vika dipersilahkan. Ascomycota yang menguntungkan Penicillium notatum sebagai penghasil antibiotik penisilin. Ascomycota yang merugikan Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin menyebabkan infeksi aspergillosis atau gangguan pernapasan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakteristik dari Deuteromycota. Kepada Jessica dipersilahkan. Disebut juga imperfect fungi, yaitu tidak ada tahap reproduksi seksual. Bersifat hifa bersekat, tumbuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada ternak atau manusia,
dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Habitat pada tempat yang lembab berkembang biak dengan membentuk spora aseksual, yakni dengan melalui fragmentasi serta konidium. Pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir, sebutkan jenis Deuteromycota yang merugikan. Yang pertama, Trichopiton tonsurans menimbulkan ketombe di kepala. Epidermophyton floccosum menyebabkan kutu air. Yang ketiga ada Candida albicans, penyakit dermatofit. Yang terakhir ada Epidermophyton, penyebab penyakit purak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.